Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sangaji Niken Hapsari, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra kelas R4F, dan teman-teman semua. Kami, kelompok 3, akan mempresentasikan materi yang berjudul figurasi. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 1. Inaya Sukmawati, 2. Audrey Jessica Meidilia, 3. Safira Ramadanti, 4. Habib Muhammad Chandra. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori mimpi. Dalam bukunya tentang mimpi, Freud mengartikan mimpi sebagai percobaan tersamar pada pemenuhan harapan. Freud juga menghubungkan dengan karya sastra, yakni sastra dan mimpi dianggap memberikan kepuasan secara tak langsung. Mimpi seperti tulisan merupakan sistem tanda yang merajuk pada sesuatu yang berbeda, yaitu melalui tanda-tanda itu sendiri. Selain itu, terdapat perbedaan antara karya sastra dengan mimpi. Karya sastra yang terdiri atas bahasa yang bersifat linear, sedangkan mimpi terdiri atas tanda-tanda figuratif yang tumpang tindih dan campur aduk. Uraian mimpi yang tercakup dalam suatu proses atau pekerjaan mimpi disebut dengan figurasi, kondensasi, pengalihan atau pemindahan, dan simbolisasi. Figurasi adalah transformasi pikiran ke dalam gambar. Misalnya ketika di waktu sadar kita menginginkan suatu benda, gambaran benda itu akan muncul dalam mimpi. Analogi figurasi dalam seni paling jelas tampak dalam seni lukis atau seni rupa yang lain. Tetapi dalam sastra pun banyak terkandung unsur figurasi. Figurasi merupakan suatu proses di mana sebuah pikiran yang hadir dalam bentuk optatif digantikan oleh gambar yang aktual. Selain itu, sebuah pikiran sering pula difigurasikan ke dalam bentuk kata-kata. Transformasi pikiran ke dalam bentuk gambar atau kata-kata tersebut merupakan cara tertentu untuk melihat hasrat kita terwujud dalam bentuk nyata dan aktual. Kondensasi adalah menggabungkan beberapa pikiran tersembunyi atau menumpukan beberapa pikiran dalam satu imaji tunggal. Proses ini menghasilkan suatu lukisan yang berbeda atau menciptakan gambaran baru. Ditemukan pula analogi-analogi antara kondensasi dan konsentrasi dalam ujaran penyair di seputar sebuah gambar yang paling istimewa dari seluruh rangkaian kenangan, pengalaman, atau perasaan si penyair sehingga gambar tersebut mengkristal. Setiap penyair mempunyai gambar yang lebih disukai yang merupakan konsentrasi makna yang sesungguhnya. Milner, 1992. Pengalihan atau pemindahan. Pengalihan atau pemindahan maksudnya adalah mimpi yang seakan-akan berusaha meningkatkan jejak dari usaha pelacakan dengan memindahkan tekanan mimpi dari suatu titik ke titik yang berlawanan. Hal yang sama terjadi dengan apa yang dalam retorika disebut metonimi, yaitu proses substitusi salah satu penanda ujaran dengan penanda yang lain yang dalam satu arti berdampingan. Misalnya, layar untuk kapal, perunggu untuk meriam. Milner 1992-44. Pengalihan dapat juga merupakan pilihan penanda yang paling jelas yang dilenyapkan dan diganti dengan sesuatu yang lain berdekatan yang dibebankan dengan makna dari yang pertama. Simbolisasi. Simbolisasi merupakan gambaran mimpi yang sering berhubungan dengan pikiran tersembunyi melalui analogis. Minderov 2013/19. Simbolisasi, yaitu figurasi analogis, dapat disamakan dengan metafora, yaitu mengganti sebuah ujaran dengan penanda lain, bukan dengan penanda terdekat seperti dalam metonimi, tetapi dengan penanda yang mempunyai hubungan kemiripan dengan penanda yang pertama. Menurut Freud, setiap objek yang panjang, misalnya tongkat, batang, pohon, payung, senjata, pisau, mewakili alat kelamin laki-laki, sedangkan setiap objek yang berbentuk lubang dan lebar
kotak, peti, lemari, penggorengan, gua, perahu mewakili alat kelamin perempuan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu contoh figurasi dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Antatwer. Alur yang terdapat dalam novel Bumi Manusia sebagai berikut. Tahap awal novel ini melukiskan seorang anak laki-laki yang bernama Minke, seorang pribumi Jawa yang bersekolah di HBS. Pada saat itu, yang dapat masuk ke sekolah tersebut adalah orang-orang keturunan Eropa. Minke adalah seorang pribumi yang pandai menulis dan tulisannya bisa membuat orang kagum dan dimuat di berbagai koran Belanda. Tahap tengah, pengarang melukiskan keadaan Minke yang mulai dekat dengan keluarga Annelies. Minke mulai tinggal di rumah Melema. Minke digambarkan sebagai seorang revolusioner. Ia berani melawan ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya dan ia juga berani memberontak terhadap kebudayaan Jawa. Tahap akhir, pengarang menggambarkan klimaks pada saat Nyai Antosoro yang pada saat itu dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki norma keasusilaan. Karena statusnya sebagai istri simpanan, statusnya sebagai Nyai telah membuatnya sangat menderita. Karena ia tidak memiliki hak asasi manusia yang sepantasnya. Nyai Antosoro berpendapat untuk melawan penghinaan, kebodohan, kemiskinan, dan yang lainnya. Hanya dengan belajar. Kemudian Minke menjalin asmara dan akhirnya menikah dengan Annelies. Kesimpulan, Froon mengungkapkan dalam sebuah buku tentang mimpi bahwa mimpi diartikan sebagai percobaan tersamar pada pemenuhan harapan. Freud juga mengatakan bahwa mimpi dengan karya sastra itu saling berkesinambungan karena mimpi merupakan sebuah tulisan yang dapat dikatakan sebuah karya secara tak langsung. Mimpi juga memiliki beberapa uraian, yaitu figurasi, kondensasi, pemindahan atau pengalihan, dan simbolisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.